Sesuatu itu ada karena disadari, tidak ada karena tidak disadari. Ini sifat dari kehidupan. Sekali lagi tubuh kita ini menyimpan jutaan miliaran leluhur. Leluhur itu saking kreatifnya, leluhur kita. Ini leluhur sing versi person ya. Itu bisa membuat dewa-dewi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Yang mengalami leluhuran, bagaimana itu bisa terjadi? Konon ini adalah maha hadir dan selalu hadir, tapi kita mengabaikan. Berarti syarat untuk menjadi dihadiri sadar. Sudahkah Anda sadar setiap hari bahwa ada yang luhur itu hadir? Anda tidak sadar. Makanya meditasi, makanya tirakat. Sesuatu itu ada karena disadari, tidak ada karena tidak disadari. Ini sifat dari kehidupan. Nah, sampai tidak usah percaya narasi leluhur tekan ngandingi dan lain sebagainya. Nanti bingung sampai ini. Akhirnya terus cek kodam dan laris, pembodohan banget. Tapi gak tak iloke karena dia ngerti ini cek kodam itu gak ngecek kodame, cari makan. Jangan pernah rusak orang cari makan. Pelan-pelan kalau mau membunuh orang cari makan, biar menjadi cari ilmu pelan-pelan. Mereka gak urung ngerti carane poso dan itu tugas kita bersama. Saya tidak pernah nyerang praktisi spiritual yang sesat karena saya tahu kebutuhannya bukan menspiritualkan orang tapi cari makan. Rauno ceritanya Mas Tunjung ngelek-ngelek sing liyane, saya tidak mau. Karena dia cari makan, tapi prosesnya mesti tak dudui sing bener gitu. Menurut saya ya, benernya menurut saya gitu. Jadi rasa diseneni, kayak ngertinya tujuannya cara itu. Makanya diajak poso disuruh Nusantara itu. Nah, wis ngajak poso, dia sudah ngerti bagaimana perut itu dikelola. Duduke sing bener. Cek kodam ki nuwun sewu ora patek pas. Karena itu membuat kita itu blunder. Ya, gitu ya. Jadi leluhur itu sudah ada dalam tubuh kita. Lidah Anda semuanya apapun leluhur, semua jagat raya termasuk sedulur papa itu leluhur. Alam yang membentuk kita disebut panca mahabuta leluhur. Anda bisa menggunakan leluhur itu untuk kemahaluhur apa enggak? Gitu loh. Memberdayakan dan memanfaatkannya apa enggak? Secara bijak dan sadar tadi. Ngerti ya? Itu ya. Ya sudah ada di dalam tubuh kita. Jagat alit ini, seluruh kitab tertulis ini bait suci Allah ya di sini ini. Disebut Al-Quran Qadim, ya, kitab tanpa udah ditulis leluhur kowe lho sing muni ya. Ditulis leluhur dengan berbagai cara, dengan darah, ya, dengan daging, dengan sumsum, dengan balung, tulisan. Anda melihat tulisan kayak aksara ini, semua aksara ini adalah tulisan. Ini leluhur. Sadari keberadaan kita, kita menghadirkan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar. Jadi kuncinya eling, sadar. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai lagi itu, walaupun memang karena orang-orang Jawa Baru itu gini, bahasa saya sendiri gini. Aku nek bengi zaman biyen, zaman dulu, itu kan aku dodolan neng pasar. Tahu ya, dia jualan ke pasar. Aku ki didampingi karo mbahku. Lah ketok mlaku ning andengku ngene dek. Kenapa bisa begitu? Terus bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Salah, enggak salah. Dalam waktu itu konteks memvisualisasi sesuatu di luar diri kita dibutuhkan. Ora ono sing ngancani. Wong wedok mlaku bengi-bengi ning pasar. Terkadang butuh placebo effect. Untuk menguatkan langkah kaki dan mempertajam keyakinan agar tidak terserang ketakutan di tengah hutan yang gelap gulita. Bakulan zaman ben urung enek lampu. Ora enek hotel ngene iki. Guyu. Jadi leluhur divisualisasikan boleh. Ada seseorang cara dialeknya dengan memvisualisasikan, boleh. Tapi jangan memutlakan bahwa itu sing paling bener ngono kuwi lho leluhur kuwi. Tahu ya? Terus akhirnya tuh dilek nih, kok jangan-jangan itu yang bukan yang asli. Itu adalah jin ifrit yang menyamar. Itu jangan-jangan roh gentayangan yang ingin menyabotase kita. Padahal ki bisnis manusia dengan pikirannya sendiri. Manusia mencoba berdialog dengan dirinya sendiri dengan melalui proyeksi-proyeksi mentalnya.
Nah, mentalnya sudah terkubur, terinklusivisasi dalam tubuhnya sendiri. Iya enggak? Tapi apa-apa kan? Seperti itu kan enggak apa-apa kan? Jadi aku lungguh ini coba-coba, iya nandingku yang ngobrol. Wih saking kesepian parah dan kerinduan yang tiada tertara ya. Karena hanya menginginkan siapa leluhurnya, dia sampai nyetel leluhur di luar dirinya melalui pineal gland atau proyeksi pikiran. Berarti kan di situ juga ada karakter leluhur. Sekali lagi tubuh kita ini menyimpan jutaan miliaran leluhur. Karakter Mbah Gantung Siwur, Mbah Canggah, Mbah Udek-udek, semua ini membentuk lidah, hidung, mata. Jadi nek sajen, sing disajeni leluhur, ya ilatnya leluhur yang Anda pakai, perutnya leluhur yang Anda pakai. Ini leluhur semua ini. Sampai sejauh ini kita berjarak bahwa leluhur seakan-akan jauh nang alame beda karo awake dhewe. Karena Anda terjebak oleh ketidaksadaran. Pikiran dan ketidaksadaran yang terlalu mengakumulasi ini membuat kita dengan Tuhan ini berjarak. Tahu ya? Jadi sing dadi ribet atau nyerimpet kita itu. Makanya meditasi untuk luluh itu. Jadi ora salah yo, nek enek sing mencoba untuk menghadirkan dengan bentuk visual, ora masalah. Karena lidahnya membentuk mbahnya. Oh, wajahnya ini gitu mbahku itu. Telinganya sudah dipakai membentuk mbahnya. Gini. Kok aku memiliki ketajaman auditori ya, kepekaan ya. Luar biasa ya. Ayo bersyukur toh. Jadi di era zaman kehidupan leluhurmu, telingamu sudah dilatih dengan tirakat. Makanya kamu memiliki bakat kepekaan tertentu. Itu juga pemberian anugerah leluhur atau disebut gawan. Wadah gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan leluhur itu dipersonkan di luar diri kita terus menerus. Boleh dipakai nek nggon sepi. Pas waktune dhewe nek nang Gusti Allah ora pernah nyetuki. Wes, saya setuju gini. Saya sangat menghargai ajaran Hindu. Leluhur itu saking kreatifnya, leluhur kita. Ini leluhur sing versi person ya. Itu bisa membuat dewa-dewi loh. Jadi bisa memanifestkan karakter energi tertentu. Karena tahu bahwa Tuhan itu tidak terlukiskan. Jadi digawe misalnya energinya galak, ketegasan itu siwa. Paling gampang tuh diakses. Jadi langsung diproyeksikan. Jadi suatu ketika pokoknya nek ngakses energi ku mbayangke sing kaya kae lho. Klik, langsung termanifest energi itu. Keren ya? Jadi itu ChatGPT sama program Jagat Raya itu. Katanya Greg Burdon itu, The Divine Matrix. Leluhur ya iso, Hindu yang mengajarkan. Semenjak ada ajaran anyar, wis ora patek kreatif. Gawe Tuhanes gak kreatif. Patung Semar, patung dewa dibroke dan semuanya dikerusak. Lu itu bukti kreativitas kita. Saya tak tekoni sampean sejauh ini belajar Islam ngerti Gusti Allah rupane kaya apa sampean. Berterima kasih kepada saudara yang Hindu ya, karena bisa menciptakan dewa-dewi untuk membentuk karakter energi Tuhan yang paling gampang diakses. Oke, Dewi Sri pada itu keibuan, Saraswati diwujudkan dengan sangat kreatif, anggun karena energinya bersifat seperti itu. Terus dia mulai nyembah berhala itu. Setiap hari kita menyembah berhala. Percaya? Tauhid ajaran Muhammad ini tak luruskan ya. Itu ajaran mengenal Tuhan itu harus jurus. Saya ki cara kasarnya ki Nabi Muhammad mang cerita mbak aku. Jadi omongono ya, kon tauhid gitu. Tauhid itu jurus satu. Fokus. Hari ini Anda mendua, nyembah mergo rezekine ben lancar. Ben paringi selamat, mlebu surga, pahalane oke. Itu berhala. Karena pikiran Anda sudah mempamrih dan tidak menjurus kepada yang tak terlukiskan atau tauhid. Tahu ya? Jadi pikiran kita yang merupa-rupa itu berhala. Kuwi yo kodam, itu jin, malaikat pengganggu, yo pikiranmu dewi. Tapi ketika ada dewa-dewi Semar dan sebagainya itu bukti kreativitas, sadar ngerti nek Tuhan itu tidak bisa teridentifikasi, dipersona-rupakan. Agar mudah mengingat akses energi kebersahajaan. Aku tak bayangke yo Mbah Semar teko. Ini coba moto niat ingsun termanifestasi Semare. Nggih, jane ngomong karo awake dhewe. Makanya orang pinter itu pasti ngomong sama dirinya sendiri. Jagat iki nek digelar sampe nambani nek digulung kalek sak mrica jinumput, semua terproduksi dari diri kita. Ya, hati-hati ya. Jadi ojo nyalahke demit, waduh mesake banget.
Tapi unik loh, demit ki sing gawe sampean dhewe yo mbok salah-salahe dhewe gitu loh. Jadi alibi ngono loh macake gitu loh. Kita itu alibi. Tapi memang ada kehidupan-kehidupan yang ada di bawah. Karena ngomong demit, ada sesuatu yang muncul dari diri kita. Cipta rasa karsa itu. Cipta rasa karsa iki didelok iki. Cipta. Pikiran mencipta dua. Yang bagus menjadi jin-jin bagus, entitas bagus gitu ya. Yang jelek menjadi entitas jelek. Emosi yang bagus menjadi entitas bagus, yang jelek menjadi entitas jelek. Oke? Organ seks menciptakan itu. Mesti tak ceritake yo. Jadi tiba-tiba kita ini onani di kamar mandi terus masuk, Pak, itu anakmu semua. Semua diproduksi dari diri kita. Hati-hati membuat cairan mani atau zat tertentu, jangan di hotel sembarangan. Tak kandani ya. Jadi nang Jawa ki yo ngelarang zina ki enek pakeme orang ngawur. Jadi nang hotel mbok jelajah saya gua nggo tisu itu anakmu itu. Dia terpapar radiasi matahari, dia akan menjadi makhluk-makhluk tertentu. Sing pengen disuargake, dicarikan tempat. Dari sini ini memproduksi anak, hanganakake, angenekake. Yo. Jadi biyen diteteske manine dihormati, selalu dihormati bahwa itu anakmu. Nek wis dikek ning tisu dipendem, aja sampai terpapar uap matahari. Terus mbok sentar-sentori sembarangan dadi demit nggodho kowe terus nyalahke. Sing produksi sapa coba? Ingsun deniro, niro deningsun, semua yang terjadi di luar diri kita adalah bagian dari kita. Sadar dan tanggung jawab adalah solusi. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan setan. Antara hatu dan Tuhan adalah produksi kita. Karena kita bagian dari keduanya. Oke? Jadi yo nuwun sewu, darah haid netes yo aja digubak ini pembalut, dihormatilah. Sakramen-sakramen seperti ini sudah kita tinggalkan. Tapi nek ini membentuk energi dan mengganggu kita nyalahke nek iki demit setan yang terkutuk. Sing nyiptake sapa coba? Kita yang menciptakan. Coba video kok nek didelok wong seneni. Jadi itu ya, semua sumber dari kita. Cipta rasa karta. Ini semua menciptakan, pikiran menciptakan, rasa menciptakan, karsa menciptakan. Wes, ngerti? Ya. Bagian dari Kundalono ini. Nek lini kan wedok terus lono kan. Oke? Saat kita datang bulan itu baiknya dipendam. Saat ini kan kalau ini ya karena gini. Konsekuensinya kita kan efisiennya beli pembalut. Nun sewu ya. Tapi sebenarnya itu harus disadari bahwa itu bagian yang diteteskan dari kita. Ya, jadi sadari saja bahwa itu bagian dari kita. Seorang anak itu kalau disadari, maka dia diterima. Ketika dia diterima, dia tidak akan melawan dan memberontak kepada kita. Sadar itu memberi perhatian. Ketika kita terlalu intervensi kepada anak kita, dia akan melawan kita. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang sangat-sangat tepat, tapi setelah itu sadari dan perhatikan saja. Dia akan punya ritmenya sendiri. Maka dia akan tertunduk kepada Anda sebagai energi yang memberadakan mereka. Sama seperti cairan sperma, mani, madhi, darah, semuanya hanya diperhatikan, pikiran hanya diperhatikan dalam meditasi. Maka dia tidak akan melawan Anda. Hingsun deniro niro deningsun, semua bersumber dari kita. Hu Allah, Allahu gitu. Ya, gitu ya. Sakti loh. Tapi gini, saya tidak setuju ketika ada kata kita tuh jangan cari kesaktian. Waduh, goblok. Sakti itu harus dimiliki. Gara-gara rak sakti gak iso nyantet wong kalah. Dikasih AK-47 terus. Dikasih narkoba terus. Saya mau di Bali mengajak saudara-saudara kita harus bangkit, bisa neluh dan ngeliat orang. Tapi syaratnya harus berbudi pekerti agar tidak teluh dan tembakannya salah. Karena santet adalah senjata tempur yang seharusnya bisa digunakan, tapi hari ini hilang karena distigmatisasi buruk. Senjata tempur, alat untuk pengobatan hilang hanya gara-gara kita meyakini bahwa itu tidak baik. Tapi kita percaya AK-47 lebih baik dari itu. Akhirnya kita kalah lagi karena dikibuli kan. Ini semua karena kita nggak tahu dan nggak sadar. Ya. Jadi nek konen sadar, wah bahaya Mbah Tunjungi menggemakan santet. Ora,
Itu senjata. Jadi harus dipegang oleh orang yang berbudi pekerti atau berbudi luhur. Itu makanya diutamakan sebelum memiliki itu. Seorang anak kecil itu harus dilatih agar tahu cara menggunakan pisau. Agar stabil cara menggunakannya, baru dikasih pisau. Oke? Karena bisa digunakan secara bijak dan tepat. Akhirnya bangsa awake dhewe iki diserang penjajah ya bingung. Coba seperti Ratu Ayu Calon Arang, Rang Begirah, memiliki senjata tempur non kimia, teluh, tumbal, sak wilayah wis entek, tapi organik. Nek nuklir bocor ae Ethiopia sudah gak bisa dipakai. Jadi menungso iki ngrusak gawe senjata sok canggih tapi efek kimianya berbahaya. Mending santet kan, ramah lingkungan, jadi batang, jadi rabuk, sendek gini sorwit. Ditrunyan kan, gitu Pak ya, kalau tidak salah. Terus kuwi ngeri, batangnya menungso. Ha sing urip iki lebih ngeri, ngerusak ya apa-apa. Sing wis mati malah gak iso apa-apa. Ih ngeri, batang mambu banger. Makanya emputan tular itu bertapa di bawah pohon dengan berkalung usus manusia itu melatih bahwa yang ngeri itu yang masih hidup. Enek wong mati iki obah, nek obah ngedeni bocah. Aneh tuh, nek sampean urip iki disosio nek mati diwedeni. Aneh manusia tuh. Sing ngeri iki sing sik urip iso korupsi, iso babat alas, iso wah macam-macam kan. Sing mati udah sesopo. Tapi aneh ya diare demit. Ini pembodohan dari orang-orang asing. Takutlah kepada hantu. Takutlah kepada manusia yang menggunakan pikirannya tidak tepat. Takutlah pada manusia yang tidak sadar dan ngawurisasi. Lebih mengerikan. Makanya aku bilang ya, sampai saat itu aku gak ngerti demit itu babat alas. Apa mana nandur kelapa sawit. Sopo-sopo sing nandur? Manusia yang masih hidup, demit sing disalahke. Jarine sing godho iki. Waduh, berbahaya itu. Makanya saya lahir dari kegelapan untuk membela para setan yang dikutuk. Nah, wong kan senengane mendapat cahaya, aku mendapat kegelapan. Ya kan? Konon di kegelapan itu tidur ya nyenyak, hormon ya bagus. Di kegelapan lah cahaya itu bisa nunut untuk eksis. Ndak enek kegelapan cahaya ini tidak bisa teraktualisasi dan terekspresi. Terus kemeliti alam cahaya itu. Padahal alam peteng sing memangku cahaya. Lihatlah langit malam, bintang dan bulan itu nunut kegelapan langit. Makanya suwung hamengkono. Ketika Anda tahu suwung hamengkono, maka segala yang tidak terdefinisikan, segala yang bergerak dan terlintas bercahaya hancur lebur di hadapan keheningan atau kegelapan. Itu ya cukup dulu karena harus break. Nanti nek nggak di apa? Tanya sih. Apa? Apa hubungannya antara pencapaian Kundalini di cakra ke-8 Ya. itu Ya. kesadaran dalam prakteknya kehidupan sehari-hari? Pikir, berperilaku, bertindak. Patternnya apa? Ya dicek, tekok ning bojone, aku enak dong ya. Tapi bapaknya gak enak perubahannya blas. Gitu ya Bu. Gue tak jelaskan aja. Hari ini kita tutup, istirahat aja jenengan ya karena masuk buahnya akan Satu lagi. piye? Ya. Ini masalah yang tadi itu, terima kasih yang untuk masalah Cekodam. ya. Masalah berhubung kan istilahnya kan kadang-kadang mimpi, Ya. mimpi terus keluar. Hmm. Nah, itu bagaimana caranya selain mengubur? Karena kadang-kadang sudah Ya. ini. Kadang-kadang berhubungan juga nggak terasa kan masih keluar yang. Nah, Si berhubungan apa? ini kan Itu Mas Roy pakarnya. Jadi bawah sudah keluar, ini juga keluar. mengatasi itu Mas. Oh, ejakulasi dono gitu ya. Aku lagi nggak loh. Ya, terus? Meskipun suami istri kan kadang-kadang masuk sama-sama masih keluar kayak gitu. Ya. Kadang-kadang kan Harus- gelap kayak gitu bahasanya. Ya berarti mulai dari kita yang tahu lakukan dengan sadar. Tapi nek wis makanya diarani koma urung koma utah. Koma itu ya sperma atau entiti ya. Sing utah berarti nggak masuk wadah. Makanya koma utah demit itu lahirnya dari koma utah. Sperma yang tidak masuk rahim. Tahu ya? Madzi yang tidak masuk rahim. Tahu ya? Itu namanya koma utah.
Kau mau urung, kau mau tas sing ora mlebu wadah. Jim setan pekerasaan aja ganggu gawe marang aku. Lah padahal ki anake dhewe. Cuma kan sok suci gitu loh. Disalahne jene sing njaba sing gawe kan kita, gitu. Berarti kita sadari. Nek wis muncrat ning njaba dilap, disadari. Bali marang sangkan paran. Ingsun. Jadi kita ini adalah orang tua yang harus mengakui bahwa ini adalah kaulo kita semua. Dari entitas terkecil sampai yang terbesar. Oke, gitu oke. Sadaran itu perhatian, ini akan berdampak secara energis kepada diri kita. Oke? Loh, sik berarti stop, sitok terakhir. Oke? Ya, yang tadi masalah cakra-cakra itu. Ya. Cepat atau lambatnya terbuka cakra tersebut, apakah ada kaitannya dengan karma kita? Jadi kita harus menyelesaikan karma kita dulu, baru itu akan terbuka. Gini. Atau bagaimana? Karma itu ada 4 definisi bagi saya ya. Karma itu adalah sumber penciptaan. Oke. Jadi wahing prakarti. Karma itu adalah aksi. Karma itu adalah sebab akibat. Karma itu adalah memori. Berarti kan 4. Memori Anda bisa jadi Anda orang yang tidak pernah mencapai hal-hal tertentu. Tapi karena Anda aksi dan sadar untuk mengubahnya di saat ini, maka bisa. Oke ya, jadi eskalasinya tergantung aksi, reaksi, memori, dan sumber penciptaan itu berkaitan. Orang beraksi sampai terkoneksi dengan sumber penciptaan, yo bisa transformasi lebih cepat. Karena manusia itu salah satu makhluk yang bisa melompati puncak evolusi namanya transformasi. Oke, bahkan bisa melintasi cahaya seperti Jeng Nabi Muhammad dan Mas Roy. Jadi diteruskan, kita tutup dengan meditasi. Besok kita simak lagi wawasannya, dan Mas Roy semoga mengajak Anda traveling ke alam langit. Moga Ki Ageng Roy Surodiwiryo, kita meditasi dulu, ditutup oleh Mas Roy. Rahayu Sagung Dumadi.